Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini. Dengan sholawat itulah maka channel dakwah ini dapat dengan setia hadir ya, eksis di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentunya dengan sebuah harapan semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, semoga selalu always dan tidak pernah never ya tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini ya, dan semoga kesertaanmu dalam men-share link-link kajian ini tercatat sebagai catatan langit amal soleh atasmu bahwa engkau telah mengambil bagian dalam dakwah. Ingat ya, di share itu linknya, jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang ya. Tadi pagi ba'da sholat subuh ya, nggak tahu ya, mungkin itu cara Allah untuk mengajariku menjadi ikhlas atau gimana ya. Ternyata sama apa tadi itu ya, dimaling lagi videoku ya, sama yang kemarin maling itu. Padahal sudah setiap kajian kita ya kan, aku selalu ingatkan yang di share itu linknya jangan diunduh lalu dipotong-potong semaunya sendiri ya, lalu diunggah ulang. Nah ini tadi pagi debat ilmu apa ini sudah dicolong lagi nih. Ya. Kadang-kadang ada teman yang ngasih tahu, kadang-kadang nggak sengaja tahu ini gitu. Nggak tahu ketika dia mencuri video ini nuraninya itu ada di mana. Kan setiap kajian mesti aku bilang, bagi yang berkenan silahkan di share linknya ya, jangan kamu unduh, kamu potong-potong seperti ini langsung kamu nggak ulang, jangan gitu ya. Aku nggak suka begitu gitu. Nah, ternyata ini makanya aku berpikir apakah memang aku harus belajar ikhlas lagi ya, dengan ya sudahlah gitu, karena sudah diingatkan juga, sudah dikasih tahu juga tetap aja nggak mau tahu ya. Dan salah satu sisi lemah teknologi ya seperti itu ya, mereka ketika konten itu kita lepas itu di publik sudah tidak ada perlindungan lagi ya, kecuali untuk yang sudah masuk ke dalam apa namanya itu apa tuh kalau kita unduh terus nggak boleh record, itu apa namanya, apa, copyright, kecuali yang itu ya. Tapi bagaimana mendapatkan copyright juga aku nggak ngerti, terlalu bertele-tele. Akhirnya ya seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu suatu keadaan yang menuntunku untuk belajar menjadi ikhlas. Ya sudahlah, dikasih tahu nggak mau tahu juga, diikhlaskan saja apa begitu. Oke, hari ini mumpung belum lupa hari Jumat ya. Nggak tahu Jumat apa Le, coba lihat Le, tanggal berapa ini sekarang? Jumat Pahing, tanggalnya tanggal berapa? 2, tanggal 2 Desember, Jumat Pahing. Penuhi masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu sholat Jumat berjamaah. Tetapi jangan lupa bahwa himbauan ini untuk mereka yang pakai celana, yang pakai rok enggak usah ya. Jadi kalau kamu nggak mau berangkat ke masjid untuk memenuhi saf-saf
yang ada di dalam masjid itu dengan sholat Jumat berjamaah, ya gampang saja. Kamu nggak usah pakai celana, pakai rok aja di rumah. Ya. Dan berikutnya, jangan lupa dua-duanya sama-sama diperintahkan dan antara keduanya tidak ada koneksitas, itu berdiri sendiri. Ya, sholat Jum'ah itu ada dalam kelompok sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah, merupakan 3 hari raya besar kita. Sedangkan sholat duhur itu adalah termasuk dalam kelompok sholat yang 5, khomsa sholawatin fil yaumil walailatin. Ya, tidaklah ada sebuah dalil pun di mana sholat duhur dan sholat Jum'ah bisa saling merukso. Tidak ada. Kecuali sholat Jum'ah dengan sholat Id, ya, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha, itu ada. Karena mereka satu kelompok. Untuk itu, bagi yang sudah paham, ya, jangan lupa, karena dua-duanya sama-sama diperintahkan, maka sama-sama kerjakan. Karena sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Ketika masuk duhur ya kamu sholat duhur, ketika masuk Jum'ah ya kamu sholat Jum'ah. Mana yang lebih dulu fleksibel, mau Jum'atan dulu baru duhur boleh, mau duhur dulu baru Jum'atan boleh. Karena duhur waktunya hanya 3,5 jam, sedangkan Jum'ah itu 12 jam. Itu yang Kanjeng Nabi sampaikan ke kita. Ya. Tetapi bagi Anda yang belum paham, ya silahkan dijalankan apa yang sebatas Anda pahami sambil belajar dan belajar lagi. Oke. Aku akan membacakan komen yang masuk dari yang kemarin ya, tapi minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama dari sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim ya. Alhamdulillah bisa ngaji. Semoga rezekinya lancar, always selalu dalam lindungan dan rahmatnya. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Pak Ikhwan Tamim bersama keluarga di Tangerang. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison. Kalteng hadir Gus dengan 3 jempolnya. Setia dan selalu menyimak ngaji Islam rasional. Duduk manis, menyendiri, menyerap ilmu dan pengetahuan yang Gus jelasin. Alhamdulillah, subhanallah. Ya. Memang begitu, kajian-kajian kita ini kajian-kajian yang menganalisa, jadi tidak bisa ditonton sambil lalu gitu, tidak bisa. Kecuali yang hehehe itu ya bisa. Kalau kajian kita tidak, maka sebuah suasana itu harus dikondisikan seperti apa yang dilakukan oleh Kang Mas Hermas Edison ya. Duduk manis, menyendiri dan menyerap ilmu dan pengetahuan ya. Dan jangan lupa kalau suka ngopi, di sampingnya bikin kopi dulu. Jadi paham sistematikan yang aku sampaikan apa gitu, dia bisa menjadi paham. Kalau hanya ditonton sambil lalu aja agak sulit ya gitu. Oke, terima kasih Kang Hermas Edison telah memberikan inspirasi ya bagaimana cara mengikuti kajian di sini ya dengan menyendiri, menyerap ilmu pengetahuan, duduk manis. Jangan lupa kopinya juga. Ini informasi yang bagus setelah kemarin memberikan informasi. Kalau nonton itu pertama di skip, yang kedua nggak usah di skip, iklannya dibiarin aja. Yang pertama itu karena mau ngaji supaya nggak terganggu, ya boleh juga, dan itu sudah diusulkan juga oleh teman kita yang dari bos percetakan dari Gresik ya. Nggak tahu beberapa episode dia absen, mungkin sibuk. Kalau dia mengusulkan beli 2 HP gitu ya. Yang satu khusus untuk belajar ngaji, yang satu biarin aja di setel langsung ada iklannya, dibiarin semau-maunya. Ya terserah lah ya, kalian yang tahu kondisi kalian gimana enaknya gitu. Oke, kita lanjut ke soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir. Tuan Guru semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dalam kondisi yang prima dan diberikan keberlimpahan rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk soleha Gispati yang ada di Palu. Salam Isra, salam untuk keluarga yang ada di rumah. Berikutnya, nah ini Kang Mas Isdianto PPTK. Ini banyak sekali komentarnya dan bagus-bagus ya. Nanti kalau misalkan tidak selesai karena kita harus berbagi waktu ya. Aku juga nanti ini mau ada janjian, ada appointment ya. Dan kameramen kita lagi megang kepala, nggak tahu kepalanya pusing atau apa. Sama mamaknya lagi dibikinin jamu gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak terbaca mohon dimaklumi, insya Allah akan kita upayakan mungkin di esoknya ya. Oke, Kang Isdianto BPTK. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir menyimak kembali kajian mampir
karena menyelesaikan kajian yang tertinggal. Oh, lagi nonton yang tertinggal. Oke. Mantap Gus penjelasannya dan mencerdaskan. Semoga tetap sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Kang Mas Isdianto PPTK, nggih. Matur nuwun banun. Salam Isra untuk keluarga di sana. Berikutnya Kang Kiki PSJ Rangkas Bitung Lebak Banten nyimak. Semoga Tuhan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, terima kasih. Salam juga untuk keluarga di Lebak Banten. Salam Isra. Berikutnya ini nanti aku samakan ya. Nanti aku samakan dari Kang Ai Muslim ya. Atau aku bacakan aja lah. Gini ya. Ini dari Kang Mas Ai Muslim ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus izin bertanya, kita semua sudah tahu tentang akidah Paulus, yaitu yang memegang teguh syahadat Shema Israel, Allah yang Esa. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan akidah dari keempat penulis Injil ya ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga. Salam dari Indramayu, Jawa Barat. Salam juga buat Ananda Grahito. Oke, sudah disampaikan dan ini salam lagi dan dia lagi, kalau orang Betawi bilang lagi puyeng, kurang tidur mungkin. Ya. Oke, Kang Mas Ai Muslim, ini saya tidak janji tapi memang ini menarik untuk dijawab, tapi akan saya jawab sekilas saja nanti ya. Sekilas saja karena kalau kita rinci ini perlu pendalaman ya. Oke, saya bypass dulu. Berikutnya untuk Habib Syekh Putra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Medan nih Mak Gus. Saya sudah ikutan kajian-kajiannya 2 tahun belakangan Gus. Oh, berarti ini senior kita ya, cuman jarang komen. Dari mulai rambut Gus betik panjang, lalu pendek, sampai panjang lagi. Berarti 3 zaman ya. Ngikuti zaman rambut panjang, rambut pendek, sampai panjang lagi. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Habib Saputra atas apresiasinya ya, atas kesediaannya. Beliaunya ini kalau lihat dari tempus deliktinya 2 tahun, berarti senior kita juga, cuman jarang komen ya, mungkin sibuk ya. Sebagai orang pengusaha atau pejabat enggak tahu lah ya. Ada kesibukan-kesibukan sehingga tidak selalu komen ya. Cuman menyaksikan saja gitu. Oke, terima kasih Kang Mas Habib Saputra. Komennya begini, kajian-kajiannya selalu menawarkan sudut pandang yang berbeda dari yang umumnya biasa kita dapat. Terlepas dari kita menerima ataupun tidak, tapi sangat bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu. Sehat selalu dan dilimpahkan keberkahannya Gus. Amin, amin ya rabbal alamin. Selalu berbeda ya. Oke, terima kasih. Itulah Kang Mas, makanya aku bilang bahwa kajian kita ini Islam rasional, mengedepankan rasio kita ya dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Dan akhirnya itu menjadi overlapping. Seperti yang aku bilang, aku sama guru-guruku saja itu tidak selalu dalam suatu pandangan yang sama. Tapi kami mensikapinya secara dewasa. Aku menghormati guru-guruku juga menyayangi aku. Berbeda ya sudah berbeda kalau nggak ketemu gitu. Ya. Dan aku tetap menjadi aku tidak mau jadi guruku juga membiarkan aku jadi diriku sendiri. Guru itu tetap dihormati tapi tidak samina wa ta'na, karena guru itu hanya fungsinya menyampaikan informasi. Kita harus berterima kasih oleh para guru-guru kita, kiai, ulama, ustadz dan sebagainya. Tapi tidak harus yes man, tidak. Terima kasih kita itu karena tanpa peran-peran beliau-beliaunya itu kita tidak dapat informasi kan. Informasi itu kan berantai dari satu generasi ke generasi lain. Jadi kalau menafikan guru aku juga nggak setuju, tapi kalau mengkultuskan guru aku juga nggak setuju. Nah, maka dari itu hadirlah sebuah kerangka berpikir yang aku tawarkan sama kalian semuanya. Aku juga ingin kalian seperti itu. Kalian semuanya ini ya, entah Islam, entah Kristen, entah ateis, sembarang lah ya. Di sini ini kalian hanya mencari pengetahuan, wawasan. Kemudian wawasan itu kalian kemas dalam perspektif kalian sendiri. Jadi kalian jangan menjadi aku, jangan. Aku nggak mau kalian kehilangan jati diri. Kalian tetap kalian dan aku tetap aku, hanya
informasi dari sini sebagai pengetahuan, kalian olah kembali dan itu ajarkan, sampaikan. Jadi estafet dakwah ini tidak berhenti di aku, tidak berhenti di kamu. Kan aku sudah bilang bahwa ilmu pengetahuan itu zakatnya adalah diajarkan. Kalau kamu tidak mengajarkan yang kamu ketahui, ya kamu masih berhutang. Itu ya. Dan berikutnya, jangan pelit sama pengetahuan. Orang Jawa bilang diumbar, dikasihkan saja apa yang kamu tahu. Nanti Allah akan ganti kamu dengan pengetahuan yang baru. Gitu. Yang Maha Tahu itu akan mensupport kita dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi jangan medit, jangan pelit gitu loh, ya, terhadap pengetahuan itu. Ya. Sebetulnya ada panjang yang mau aku sampaikan di sini ya tentang sudut pandang yang berbeda. Itu kan melawan arus. Melawan arus itu ada dua probability. Dia bisa naik dan bisa turun. Gitu ya. Jadi melawan arus itu tidak selamanya naik, juga tidak selamanya turun. Kita sebut aja lah ya beberapa penyanyi ya, yang mereka itu satu generasi ya, karena masuknya ke dapur rekaman itu dalam tempo waktu yang tidak begitu lama. Jadi aku bilang satu generasi lah gitu ya. Selisihnya nggak lama kok, mungkin nggak sampai tahunan. Sebut aja satu, si Umar Bakri itu. Berikutnya si Camelia itu. Ya. Terusnya nanti ada yang Hati Seorang Kawan Baru. Itu mereka itu nggak, selisihnya nggak anu itu, nggak lama itu, nggak sampai tahunan, ya. Selisihnya begitu orbit masuk dapur rekaman itu. Aku masih ingat karena pada waktu itu kan bapak mamaku itu sempat bermimpi aku mau dimasukkan sekolah kedokteran dan pada waktu itu tentunya UNER ya. Maka dari rumah aku dibawa ke Surabaya. Pada waktu itu aku bertempat di Tuworejo, gang berapa aku belum tahu itu. Lupa aku, Tuworejo, dan itu kalau teruskan ke Kenjeran ya. Dan dulu masih semak belukar itu. Tidak seperti ya semak belukar lah era-eraku, dan aku masih ingat aku lihat festival film pada waktu Surabaya menjadi tuan rumah FFI, dan yang menjadi pemenang itu adalah judulnya Di Balik Kelambu di Tambak Rejo itu. Aku masih ingat ya. Nah, era-era itu kan aku mau disekolahkan di Surabaya supaya nanti gampang masuk UNER-nya. UNER-nya kan sudah di Surabaya, tapi takdir berkata lain karena zamanku itu ada namanya rayon. Tentunya yang diutamakan itu ya anak Jawa Timur dulu, baru nanti Jawa Timur dan Surabaya, baru nanti kalau kursinya sudah penuh, baru rayon yang lain. Ya, di sana tewas aku, tak masuk. Akhirnya balik kandang kan. Nah, era-era itu sebelum aku berangkat, itu penyanyi-penyanyi yang aku sebut tadi itu kan awal-awal orbit. Yang kita sebut fokus ke Camelia aja ya. Kan Camelia itu sampai Camelia 1, 2, 3, 4. Kemudian mau diproduksi lagi, penyanyinya atau penyairnya tidak mau dengan alasan apa yang dia pernah sebut ya. Akhirnya berhenti di 4. Di Camelia 4. Nah, kita fokus ke sini. Dia kan melawan arus itu. Genre yang dia usung itu melawan arus. Orang bilang ini penyair atau penyanyi, ini bersenandung atau berpidato. Almarhum mbakku itu kalau aku nyetel itu dia bilang orang pidato kok didengerin gitu. Ya, itu melawan arus itu. Tapi kan takdir mengatakan bahwa dia dalam kelompok melawan arus yang positif, artinya pasar merespon dengan baik, dan itu merubah seluruh kehidupan dia. Kalau kita lihat kan perjuangannya juga dalam merintis karir cukup berat kan, sampai numpang tidur di rumah orang, sampai tertidur di musola atau di apa, sampai ada yang ketika dia pingsan atau gimana gitu ya, kelelahan gitulah ya, terus ditolong, tiba-tiba siapa yang nolong dia enggak tahu. Dan perjuangan-perjuangan seperti itu sudah aku lalui juga ketika aku menawarkan
lagu-lagu karanganku itu. Tapi kan jadi gini loh ya, tidak semua orang berjuang itu berhasil gitu. Ya. Makanya ada bilang ngomong, oh dia berjuang keras gini-gini terus berhasil. Oh nggak bisa begitu. Ada yang berjuang seperti dia, bahkan ada yang lebih dari dia tapi tidak berhasil. Jadi intinya apa ya, sudah lakonin saja, nanti hasilnya sudah serahkan gitu. Aku sudah menempuh jalan-jalan sulit. Kalau jalan-jalan sunyi nanti kan seperti judul lagu tasawuf ya, jalan sunyi. Jalan-jalan sulit itu sudah pernah aku tempuh dan garis takdir mengatakan aku harus kandas. Jadi aku tidak sampai masuk dalam dapur rekaman. Ya. Nah itu melawan arus Mas. Tapi dia melawan arus yang sukses dan sampai sekarang kan menjadi legend akhirnya kan. Nah begitu juga kerangka berpikir di sini itu melawan arus. Aku melawan arus loh. Seperti aku bilang tadi, dia punya double probability, bisa itu positif bisa negatif. Dan harus jujur aku akui, kalau kita lihat dari perkembangan Payward, aku masuk yang negatif. Kalau kita gunakan Payword sebagai parameter loh ya, bukan subscribe. Kalau subscribe-nya sudah alhamdulillah, sekarang sudah 31 lebih beranjak terus subscribe-nya, tapi Payword-nya bandingkan dengan yang lain, begitu 1 jam diunggah 1.000, 2.000 yang nonton. Kita dapat 500 Payword itu sudah bagus. Artinya kalau aku kan kita harus ada parameter dong ya. Orang eksak begitu, harus ada parameter. Kalau parameter Payword itu yang kita pakai, maka aku itu yang melawan arus dan responnya negatif, tidak positif. Dan itu harus aku terima. Dan itu tidak juga merubah konsistensiku untuk tetap begini gitu. Ya, ya, itu resiko ya. Resiko untuk tidak populer ya. Jadi ya harus kita terima ya. Karena kalau semua masuk ke ranah-ranah populer, pertanyaanku, untuk mengurusi kajian-kajian yang tidak populer ini siapa? Kan harus ada yang ngurusi, jangan semua masuk ke ranah populer. Karena umat juga kan begitu, nggak bisa semua dikasih kajian seperti ini, kepalanya bisa miring nanti. Ya ada yang kasih yang setengah kendor ya kasihlah. Yang penting jangan sampai murtad gitu loh. Ya, mereka kalau kita geret ke sini ya mumet kepalanya. Begitu juga kajian-kajian yang akademis seperti ini, kalau dikasih kajian-kajian seperti itu, juga mereka tidak tertarik. Walaupun yang suka dengan kajian-kajian akademis seperti ini itu cukup dalam hitungan jari atau artinya sangat terbatas sekali. Ya resikonya Payword-nya rendah itu ya. Jadi begitu Mas. Terima kasih atas apresiasinya, juga salam sehat selalu, salam Islam rasional untuk semua apresiasinya, salam untuk keluarga di Medan ya. Maybe sometime kita bisa ketemu ngopi bareng di Medan. Ya. Oke Mas Habib Syahputra, terima kasih. Berikutnya Kang Yusran Fahim, doa terbaik untuk semua PRJM dan Mas Gus sekeluarga. Oke, terima kasih Mas Yusran Fahim ya. Kemudian bersaudara Gupron Wibisono, assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah berkahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurah kepada JM dan keluarga. Amin. Ada Paulus menulis surat-suratnya dikirim ke Galatia. Sungguh Yesus hatinya tersayat-sayat melihat umatnya aduh jangan. Enggak enak ya. Jangan gitulah. Bikin pantun kok pantunnya. Ternyata jago pantun ya. Oke, terima kasih untuk bersaudara Gupron Wibisono. Kemudian Kang Suprapto Air. Assalamualaikum Gus, kula saking Sorong, Papua Barat. Salam kagem Gus sak keluarga, matur nuwun Gus. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Suprapto yang ada di Sorong, Papua ya, Papua Barat, dan informasi yang aku dengar di sana komunitas Islam bertumbuh dengan baik. Terima kasih untuk Kang Mas Suprapto AR ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra ya, dan sampaikan untuk semua keluarga yang ada di sana. Matur nuwun Kang Mas Suprapto. Berikutnya
Aditya Mahardika, derek ngaji Bapak Guru. Mohon maaf sebelumnya Bapak Guru, apakah sudah dilihat buku-buku dengan judul Muhammad Zulkarnain Pemilik Strategi Global? Apabila Bapak Guru sudah bahas, mungkin saya terlewatkan videonya. Matur nuwun, salam santun Islam rasional dari Semarang. Waduh, gimana ya? Saya ucapkan terima kasih untuk Kang Mas Aditya Mahardika. Jujur saya belum sempet. Sekarang waktu saya itu untuk baca sempit sekali, ya. Tidak seperti dulu-dulu ya, karena saya harus berbagi waktu ya untuk dakwah, untuk keluarga juga. Makanya kadang-kadang seandainya lagi-lagi berhayal. Seandainya ada sebuah usaha gitu ya, kita tinggal memberikan pengawasan aja, semua jalan dengan sendirinya. Sehingga waktu untuk dakwah itu bisa benar-benar tidak harus terbagi dengan untuk yang lain-lainnya, itu mungkin enak ya. Tapi ya apa yang ada kita usahakan ya. Waktu untuk dakwah juga jangan dilupakan, untuk keluarga jangan gitu. Ya saya terus terang waktunya Mas, tapi tetap saya akan mencari waktu, akan saya baca. Ini bukunya. Ya. Ini bagus ini, Muhammad Zulkarnain, Sang Pemilik Strategi Global. Bagus. Jujur saya belum sempat baca Mas. Mohon dimaafkan saya ya, tapi aku sangat berterima kasih. Dan teman-teman lain yang mau kirim buku juga aku ucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Nanti satu saat aku baca. Ini ada beberapa yang belum aku baca. Ini penulis muda tapi bagus. Nih. Ya. Nih. Bahkan ini masih dalam plastik ini. Nih. Ini masih dalam plastik. Belum, plastiknya aja masih belum aku buka. Belum lagi ini. Ini juga masih dalam plastik. Ini ya. Belum aku buka. Ini sudah, tapi juga belum selesai nih. Ya, nah ini masih aku kasih tanda. Masih segini aku baca. Ini aku kasih tanda ini. Biru ini. Masih berapa halaman nih? Masih introduction ya. Waktu Mas, kembali waktu ya. Waktu, tapi apapun keadaannya aku ucapkan terima kasih. Ini semua belum kelar bacanya. Ya. Semoga nanti satu saat bisa dibaca. Itu untuk Mas Aditya Mahardika, tapi jangan bosen ya untuk ngirimi buku kalau memang ada buku yang penting ya. Yang ini nanti cobalah aku cari waktu. Oke. Salam untuk keluarga di Semarang ya Mas ya. Berikutnya Man Makagawa. Malaysia hadir Tuan Guru. Oke, terima kasih untuk Tuan Man Makagawa yang ada di Malaysia. Ya, silahkan ajak semua teman-teman untuk kita duduk ngaji bareng di channel ini. Ya, salam Islam rasional untuk saudaraku Man Makagawa, untuk Tuan Man Makagawa di Malaysia, negeri jiran. Terima kasih. Berikutnya Kang Edi Margono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Wahyu Rembang selalu hadir. Oke, terima kasih. Salahuddin Otman, salam Kelantan, masih hadir ngaji Gus. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Pak Salahuddin Otman atau Tuan Salahuddin Otman, ini dari Kelantan, Malaysia. Kalau yang Tuan Man Makagawa juga dari Malaysia. Banyak ya. Peer-peer kita dari Malaysia di sini ada, setidaknya ada dua ya, ada Tuan Salahuddin Otman ya. Terima kasih. Salam untuk saudara-saudaraku yang ada di negeri jiran ya. Jangan lupa ajak teman-teman untuk ngaji di sini. Berikutnya Kang Suhyu 0604, oke, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian Kang Arif Musinin, oke, terima kasih. Kang Wahyu 72, Assalamualaikum, berpes hadir nyimak Gus. Maaf Oot, boleh kalau yang masih penasaran melihat Gerahito sekalian pakai kaos Isra. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Salam Isra. Gerahitonya masih belum mau Mas. Dia belum mau di shooting. Nggak tahu apa alasannya, mungkin belum pede atau apa ya. Ya sebetulnya aku sih nggak ada masalah kalau dia di shot, karena banyak PR-PR kita juga yang tolong dong Mas Gerahitonya ditampilin gitu. Tapi dia masih belum mau. Doakan saja semoga pendidikannya sukses dan satu saat dia mau, atau mungkin dia punya channel sendiri gitu ya.
Oke, terima kasih Kang Wahyu 72 ya. Ngapunten dia belum belum mau ya. Sebetulnya aku setuju saja sih ya pakai kaos yang dikirim Islam rasional terus tampil. Gitu, tapi dianya belum mau. Oke. Matur nuwun Kang Mas Wahyu. Oke. Kemudian Kang Ari Prasetyo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Batam hadir ngaji salam Isra. Oke, terima kasih Kang Kasmuri Darsono, terima kasih. Jember Awangga Dewa, matur nuwun Kang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kang Pridom, Pak Guru, kenapa 12 murid Yesus tidak menulis kitab-kitabnya atau tertolak dalam konsili Alexandria Konstantin? Ya. Oke, mungkin ini akan kita jadikan tajuk ya. Berikutnya penghubung Borneo, oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Kang Didi juga terima kasih. Saran Girprasi terima kasih menjelang duhur. Oke. Sangat banyak. Aku tidak bisa baca karena waktu terbatas, itu aja ya. Terus aku akan mengomentari tentang yang sebentar, Kang Muhammad Al-Gabi itu ya. Kang Muhammad Al-Gabi, aku berkali-kali bilang, coba Kang Muhammad Al-Gabi bisa diskusi dengan Kang Ai Muslim itu ya. Kang Ai Muslim ini sudah paham dia bahwa Paulus itu tetap memegang syahadat Shema. Terus untuk Kang Muhammad Al-Gabi, aku sudah berkali-kali jelaskan ya. Sebentar, Kang Muhammad Al-Gabi ya. Pergeseran tauhid menjadi Helenistik yang dilakukan oleh Paulus. Tidak ada. Ya. Tidak ada masalah tauhid yang harus kamu tuntut dari Paulus. Dia tetap memegang tauhid. Makanya lihat di Korintus 8 mulai ayat yang ke-6 itu. Itu kan pertarungan antar religio politik era dunia saat itu ya. Di mana mereka hidup dalam kungkungan Helenistik, pengaruhnya itu kan sangat kuat. Makanya dikatakan oleh si Paulus, bagi mereka tentunya di luar komunitas yang dia bimbing, memang banyak Allah. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kurang jelas apa? Paulus kan bilang hanya satu Allah saja, Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Masalahnya kalau kalian belum paham apa itu Bapa, Allah, apa itu Tuhan, jadi kacau. Sudah jelas teksnya kok. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya Bapa itu yang dipanggil Yesus. Yesus kan memanggil Allah Bapa. Jadi tidak ada masalah. Kalau mau mempermasalahkan Paulus itu tentang soteriologi salib, itu dogma yang dia bangun. Sama bagaimana kok hukum Taurat itu bisa menjadi tidak lagi berlaku di hadapan Paulus, itu gimana ceritanya? Sedangkan Yesus kan itu kan sudah ada videonya. Yesus meneguhkan, Paulus meruntuhkan hukum Taurat. Jadi nggak ada istilahnya sunat rohani opo raono. Sunat ya jasmani itu. Karena awal ceritanya kan begitu Bapak Abraham sebagai meterai perjanjian. Dan yang tidak bersunat harus dilenyapkan. Tapi dasar bandel, nggak mau sunat ya wes sakarepmu. Gitu loh. Jadi Kang Mas ya, sekali lagi tak ingatkan, lihat kajianku itu secara seperti Kang Mas Edison tadi loh. Diperhatikan, aku sudah berkali-kali bilang, aku kan harus objektif dong. Ketika tidak salah jangan disalahkan. Ketika benar juga ya harus diterima sebagai kebenaran. Salah ya salah, benar ya benar. Dalam konsep tauhid, Paulus itu tidak ada masalah. Coba konsili Nicea ada nama Paulus di sana hadir. Kalkedon ada? Nggak ada. Coba jenengan ya, itu diskusi sama Ai Muslim itu. Ai Muslim sudah paham itu. Ya. Oke. Sekarang aku mau menjawab yang ini. Sebentar. Ada Kang Suratno Eko, sunat lahiriah bukan syarat keselamatan. Kon goblok. Kamu baca nggak itu perjanjian lama itu? Yang nggak sunat itu harus dilenyapkan. Kok kamu bilang bukan syarat keselamatan? Ini kadang-kadang aku gini loh ya. Aku mau nggak baca nggak enak, dikirain aku ini nanti tidak fair, tidak memberikan
kesempatan yang sama antara favor Islam dan Kristen, tapi mau aku baca bikin aku marah saja, kan bodoh sekali. Kok beda bilang sunat lahiriah bukan surat keselamatan? Kamu tuh ke gereja itu baca Alkitabmu enggak? Orang kalau nggak dilenyapkan itu selamat apa enggak dia? Kok goblok gue. Jadi yang kalau dijelaskan itu diperhatikan, ya. Itu kalau nggak mau sunat itu dilenyapkan, ya. Aku harus cari lagi di sini. Kalau ke gereja itu dibaca yang bagus lah kitabnya, jangan kamu gegem aja. Jangan, aku itu kalau sudah jelaskan capek-capek entah Islam entah Kristen nggak ada masalah. Aku marah kalau tetap aja goblok dijelaskan. Perkara kamu masih mau Islam mau Kristen tuh urusan kamu pribadi, tapi kalau belajar tuh yang pinter gitu, ya. Sebentar, aku harus cari lagi ini. Sunat, nah ini sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Itu ya. Perikopnya itu ya, Kejadian 17. Ya. Itu nanti kalau nggak mau disunat tuh dilenyapkan itu. Nih ya. Kejadian 17:16. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katan. Jadi jelas, dideskripsikannya jelas. Yang namanya sunat itu kulit katannya dikerat. Bukan kulit hati. Siapa bisa nyunat hati? Dokter mana bisa? Ya. Maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Dilenyapkan. Lalu ngomong di sini sunat lahiriah bukan syarat keselamatan. Ya ini karena kamu sudah terdogma oleh Paulus. Nah ini teman-teman. Kalau mau nguber Paulus di sini tentang sunat. Jangan tentang tauhid. Jadi jangan Paulus itu dibawa terhadap hal-hal yang dia tidak lakukan kesalahannya. Dalam apa? Dalam konsep tauhid dia tidak salah. Kok dalam sunat ini kamu uber tuh Paulus. Ya. Jadi Kang Suratno ya, kalau ke gereja itu dibaca yang baik kitabnya. Ojo mbok gegem wae, tapi nggak mbok woco. Dibaca yang bagus. Ya. Aku harus mengatakan ini karena teksnya bunyinya begitu. Kamu nggak jadi Islam nggak apa-apa, tapi coba ikuti teksmu. Jangan ngomong sunat lahiriah bukan syarat keselamatan. Orang jelas dikatakan dilenyapkan kok. Kon tak lenyapno kon selamat nggak kon? Jadi berkali-kali dikasih tahu gobloknya itu ya dihilangi. Ya, oke aku membahas tentang Mas yang freedom. Sorry ya, tidak semuanya bisa aku baca ya karena kita harus berbagi waktu. Mas Freedom tuh begini, Pak Guru, kenapa 12 murid Yesus tidak menulis kitab? Kitabnya tertolak dalam konsili Alexandria Konstantin. Oke, aku akan jawab. Maka tajuk kita di Mampir Ngombe kali ini adalah absurdnya penulis-penulis Injil. Penulis-penulis Injil absurd. Jadi gini, gue cerita dulu sama lu ya. Gue cerita dulu. Rumah saya itu 24 jam terbuka bagi siapapun. Teman Islam, teman Kristen, teman yang ateis sekalipun silahkan. Kita ngobrol, ada kopi ya kita minum kopi. Kalau adanya air putih ya kita minum air putih aja. Pokoknya apa yang ada ya itu kita nikmati. Ya. Pada waktu itu aku kedatangan tamu itu yang membawa sahabatku namanya Mas Abdul Haq. Mas Abdul Haq ini tukang jahit ya, dan dia subhanallah, dia pinter sekali. Dakwah dia pinter sekali. Kapan-kapan kita bicarakan pribadi yang satu ini, mantap sekali dia. Jadi dakwah itu nggak harus ngerti. Ya tapi bukan nggak ngerti sama sekali, minimal poin-poin tertentu aja ngerti. Nanti kalau kamu di Uber nggak tahu, antarkan kepada yang ngerti gitu loh. Jadi Mas Abdul Haq ini tidak pandai-pandai amat kristologi. Nah, dia punya pelanggannya itu kalau bikin jas, karena dia jahitan jasnya paling oke di Kota Batu ini. Ya, jadi kalau langganan jas mesti menjahitkannya ke Mas Abdul Haq.
Nah, teman kita ini ternyata dari Kristen, dia nggak mau sih disebut Kristen, maunya disebut saksi Yehova. Namanya Mas Pandri, aku masih ingat. Ini Graito masih umur 2 tahun belum. 2 tahun belum ada mungkin. Jadi sudah lama ya. Sekarang Graito sudah kelas 2 SMA. Datanglah Mas Pandri diantar oleh Mas Abdul Haq ya. Mas Abdul Haq kan pinter gitu. Dia diskusi, disapa aja dia tak diskusi. Nanti kalau nggak bisa diantarkan kepada yang bisa gitu. Jadi jangan aku nggak ngerti apa-apa, jangan. Ya lu belajar dong dikit-dikit. Nanti kalau nggak ngerti antarkan pada yang ngerti. Ya. Oke. Sampailah itu sekitar asar, diskusilah aku. Ya kan tempatku itu nggak ada kursi, jadi duduk di karpet di bawah gitu. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bercerita tentang Injil. Pertama dia cerita. Ya aku tuan rumah, aku jadi pendengar yang baik dong ya. Injil. Nah, setelah dia selesai, baru aku ya say hello lah ya gitu. Terus itu berujung kepada sebuah pertanyaan gitu ya. Di Al-Quran itu kan ada yang begini ya, bahwa namanya tertulis ya, namanya tertulis di Torah dan Injil atau gimana gitu, nanti bisa dicek Al-Qurannya. Kurang lebih redaksionalnya begitu. Terus dia tanya gitu. Tapi pada waktu itu dia ngutip Al-Quran atau enggak aku lupa ya. Dia tanya, di mana nama Muhammad itu tertulis? Dia bawa Injil dia beda dengan teman yang lain di sana ya. Nggak bisa aku ambil karena di sana Injilnya. Injil Saksi Yehova itu nyetaknya nggak di Indonesia loh. Dia sepertinya nggak tunduk terhadap LAI, tapi itu urusan internal lah ya. Aku hanya menjelaskan saja. Jadi itu dicetak itu di Amerika dan di Jepang. Dan aku dapat Injil itu minta dari mereka. Artinya kalau kita cari di pasaran mungkin nggak ada mungkin. Itu beda Injilnya itu. Terjemahannya beda. Kalau teman Kristen Tauhid tetap memakai Injil yang sama karena mereka cukup paham dan tidak perlu merubah. Yang namanya Tuhan itu tidak mesti Allah, meskipun Allah itu mesti Tuhan. Jadi mereka tidak keberatan Yesus dibilang Tuhan. Seperti aku pernah sampaikan, Yesus Tuhan, iya, tapi Yesus bukan Allah. Ya, makanya ketika Korintus 8:6 itu kan harus paham itu. Ketika sahadatnya Paulus dia mengatakan, bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini kita harus tahu apa itu Allah, apa itu Tuhan. Jadi Allahnya satu, Tuhannya juga satu, gitu. Ya. Tapi jangan berpikir bahwa Tuhan itu terus Allah, tidak. Kalau Allah memang pasti Tuhan, gitu. Ya. Kalau Injilnya teman-teman Saksi Yehova tidak mau. Jadi kalau teman Kristen Tauhid, meskipun dalam konsep teos mereka sama-sama bertauhid, menganggap Kanjeng Nabi Isa itu, Yesus itu ya Nabi gitu ya. Insani bukan ilahi. Pensikapan terhadap kitabnya beda ya. Oke. Di Injilnya teman-teman Saksi Yehova, setiap kata Tuhan yang disandarkan kepada Yesus itu langsung mereka rubah menjadi Tuhan. Beda kan? Kalau Kristen Tauhid enggak, tetap aja. Karena mereka paham Tuhan itu belum tentu Allah. Gitu. Ya, oke. Dia pegang Injil ya, dia bilang nggak ada nama Muhammad itu nggak ada, gitu loh. Terus aku bilang begini, ada kok mas, nggak ada, dia bilang. Gini loh mas, sebetulnya ada, tapi masalahnya sampean mau nggak menerima. Aku bilang begitu. Sebetulnya ada, tapi sampean mau nggak menerima. Dia bilang.
dia bilang terus, dia sepertinya penasaran ya, nggak tahu dia jawab mau apa enggak gitu, aku agak lupa. Dia penasaran. Ini Permasari lagi goreng-goreng ya, jadi kalau masuk ke sini anggap aja itu musik pengiring kita. Kira itu, coba sini sebentar deh. Aku bilang ada mas, gitu. Dia bilang nggak ada. Kalau tak kasih tahu, sampean mau? Masalahnya sampean mau nerima atau enggak? Kalau soal adanya ada, tertulis di dalam Injil gitu. Dia penasaran, ya udah gitu. Tak tunjukkan sama aku. Nih, ini mas. Gitu. Ini ada nama Muhammad nih, tertulis. Ya, ini. Nggak tahu berapa kali tertulis. Terus bentar lagi tuh. Lihat buku-bukuku mesti tak kasih highlight. Itu buktinya aku baca bener-bener. Terus nih. Ya, ini dari Injil Barnabas. Nih. Nah, ini Injil yang aku punya, ini cetakan yang lama, sehingga ini sudah pada, lihat ini, pada gini semua ini. Ini pernah dicetak ulang dalam edisi yang bagus, tapi nggak tahu kok hilang di pasaran. Ini kertasnya juga masih kertas buram ya. Jadi, tapi ini bagiku ini dokumen yang perlu, Injil Barnabas. Dan aku pernah bahas, dan itu banyak sekali tanggapan-tanggapan dari teman Kristen, dan sengaja aku gantung, nggak aku jawab. Bukan aku nggak bisa jawab. Aku ingin jawabnya itu dalam sebuah momen diskusi gitu ya. Di darat tapi jangan di game. Ya. Terus tak tunjuk, no ini. Ini mas ada, dia baca, ada. Terus ini jelaskan mas, Injil Barnabas. Ini jelaskan mas, Injil Barnabas. Nah. Terus gimana menurut kalian? Apakah dia diam? Apakah dia diam? Enggak. Dia jawab begini. Loh mas, jangan lupa. Yang namanya Barnabas itu di Israel sana banyak. Ini belum tentu ini Barnabas muridnya Yesus yang nulis ini. Belum tentu. Karena yang namanya Barnabas di Israel sana banyak. Aku berpikir bagus sekali ini logika yang dibangun. Dan aku agree, aku setuju. Sama di sini yang namanya Ratno banyak, karena Ratno itu nama Jawa dan di sini Jawa. Ratno yang mana? Juga nama Budi itu banyak di sini. Budi yang mana? Budi itu artinya kan kelakuan baik ya, budi. Asalnya budidaya. Dan itu serapan dari Buddha itu ya. Itu juga kan perilaku baik. Ya, masuk ke dalam Sansekerta itu kan. Di sini nama Budi ya banyak. Budi yang mana? Nama Ratno ya banyak. Nama Tulijo ya banyak. Orang itu nama-nama Jawa. Sama dengan Barnabas itu di sana banyak. Artinya argumentasi dia untuk mengatakan bahwa ini belum tentu Barnabas murid Yesus mas yang nulis. Karena nama Barnabas di sana banyak. Akhirnya logika yang dia bangun aku harus terima. Dan aku setuju kan. Nama Barnabas itu banyak di sana. Ini Barnabas yang mana? Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tolak Injil ini. Ini termasuk apokrifa. Oke. Akhirnya setelah ke sana aku bilang begini. Mas, aku setuju dengan pendapat sampean dan aku terima. Oke. Sekarang kita melangkah lagi ke depan. Injil kanon itu ada berapa? Ada 4 kan? Ya. Injilnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya kan? Iya. Markus dan Lukas harus kita buang, mas. Kalau kita konsekuen. Karena jelas-jelas dia bukan murid Yesus kan. Markus dan Lukas itu bukan murid Yesus, mas. Kan seperti yang ditanyakan oleh teman kita Freedom. Seharusnya kan 12 murid ini menulis Injil dong. Orang dia berinteraksi langsung kepada Kanjeng Nabi sebagaimana
Kanjeng Nabi Muhammad itu berinteraksi langsung dengan sekretarisnya Zaid bin Sabit. Makanya kodifikasi Al-Quran seperti yang beredar di umum itu aku enggak sepakat. Aku lebih sepakat, lebih rasional. Ya dari dulu ya sudah ditulis sama Zaid dan sudah mana Al-Quran tulisan. Sudah dalam satu Al-Quran itu. Bukan setelah ada peristiwa perang banyak yang hafal Quran mendengar terus dikumpulkan catatan orang dikomandoi Zaid. Aku menolak. Itu kan sejarah, aku boleh setuju boleh tidak. Dan aku nggak setuju yang itu. Mau apa kayak orang bilang terserah itu urusanmu. Aku nggak setuju kok itu. Orang sekretarisnya ada kok, jelas ada kok. Yang dilarang itu pun dalam tanda kutip ternyata masih perdebatan. Benarkah kita dulu dilarang menulis hadis? Kalau Al-Quran ditulis itu nggak ada pertentangan bahwa Al-Quran itu diajarkan dengan dua metodologi. Dengan literal, ya ditulis, literasi, dan juga dengan verbal, diingat, diulang-ulang, dibaca. Maka itu nanti kita jelaskan tentang santri ya, itu panjang lagi nanti ceritanya. Apa itu santri? Yang jelas itu bukan bahasa Arabian. Ya, maka dari pesantren. Ya. Oke. Aku bilang gitu, Mas. Kalau kita konsekuen oke, ya. Lukas dan Markus harus kita buang. Yang kita terima adalah Matius dan Yohanes. Karena apa? Matius dan Yohanes ini murid Yesus. Sebetulnya ada satu lagi Injil Thomas. Itu tapi ya diapokripakan juga sama gereja. Ya, padahal dia murid Yesus. Kan yang paling kredibel menulis Injil itu ya muridnya kan, bukan orang lain. Makanya ketika seorang dosen Institut Injil Indonesia mengatakan bahwa Injil yang sekarang itu jangan disandingkan dengan Al-Quran, tapi sandingkanlah dengan hadis. Itu sangat-sangat rasional banget. Dan itu bukan sebuah penistaan, bukan. Karena ceritanya memang seperti itu. Ya, oke. Sekarang tinggal dua, Mas. Aku bilang begitu. Ada Matius, ada Yohanes. Dan nama-nama itu jelas murid Yesus. Ada yang bernama Matius, ada yang bernama Yohanes. Tetapi apakah jelas bahwa Matius yang di sini ini itu Matius muridnya Yesus, Yohanes yang di sini ini Yohanes muridnya Yesus? Seperti panjenengan, seperti Anda mengkritik ini, nama Barnabas itu banyak. Apakah ini Barnabas muridnya Yesus? Sama dengan di sini. Kita harus fair kan? Nama Matius itu di sono banyak. Apakah Matius itu Matius muridnya Yesus? Apakah Yohanes itu Yohanes muridnya Yesus? Artinya standar yang digunakan untuk mengkritik Injil Barnabas lewat penulisnya itu harus digunakan dong untuk mengkritik tentang penulisan Injil yang dikanonkan ini. Apakah benar Matius itu Matius muridnya Yesus? Kan di sana banyak nama Matius. Apakah benar Yohanes itu Yohanes muridnya Yesus? Kan di sana banyak nama Yohanes. Jadi jangan standar ganda. Aku ajak dia untuk berpikir linear. Akhirnya terdiam. Terdiam. Maka kalau jenengan tanya ya, kok 12 murid itu tidak menulis ya? Gitu. Aku jawabnya gini, Mas. Maybe, ini masih probability ya, karena kita berbicara sejarah. Ada sejarah yang hilang, yang itu tidak tercatat. Seharusnya kan para murid itu menulis, karena dia hidup berinteraksi langsung dengan sang guru, dengan Kanjeng Nabi Isa atau Kanjeng Nabi yang disebut Yesus itu. Tapi faktanya enggak. Kalaupun ada, seperti yang bilang tadi, ada Injil Thomas, ada Injil Yohanes, ada Injil Matius. Apakah nama-nama ini benar nama-nama murid Yesus? Itu juga menjadi perdebatan yang sengit. Itu. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Artinya apa? Absurd. Penulis-penulis Injil itu absurd. Makanya sekali lagi lebih tepat diposisikan itu sebagai hadis memang. Ya, kalau hadis nanti ada uji kesahihan. Jadi apa yang dilakukan oleh Five Gospel itu sebetulnya itu kerja para ahli hadis.
melakukan mustola. Mustola itu apa ya? Penelitian. Kan itu kan kalau kita baca Pipe Gospel itu intinya kan dia memilih dan memilah. Oh ini Yesus mungkin katakan. Oh ini Yesus katakan. Oh ini Yesus pasti tidak mengatakan. Kan begitu. Kan sama dengan mustola hadis kalau di pondok pesantren itu. Jadi sebetulnya sama Pipe Gospel itu ya nggak usah alergi amat lah gitu. Makanya aku tetap simpen sebagai apa? Sebagai referensi. Gitu. Jadi kalau ditanyakan, kenapa murid-murid Yesus itu tidak menulis? Aku jawabnya hanya bisa dalam bentuk probability juga. Sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam lintasan sejarah, itu tidak tertulis dalam sejarah. Karena kita berbicara dalam waktu yang panjang loh ya. Berapa abad itu? Sekarang sudah 2022. Karena tidak mungkin, secara logik tidak mungkin dong dari 12 murid itu tidak nulis. Tapi faktanya memang raib sekarang. Yang diterima yang 4 kanon itu. 4 kanon itu 2-nya jelas-jelas Markus, Lukas bukan murid Yesus. Yang ada adalah Yohanes dan Matius. Terus sejauh apa Yohanes dan Matius itu benar-benar Yohanes, Matius muridnya Yesus? Kalau Yohanes, Matius yang lain. Seperti kata teman kita dari Saksi Yehova, kalau itu Barnabas yang lain, bukankah di sana nama Barnabas banyak? Ya, itu dulu menjadi pemikiran kita bersama ya. Ini menarik untuk kita diskusikan bersama dengan baik. Oke. Tadi ada komentar dari teman Kristen kita tentang apa ya? Tentang kasih. Ya, tentang kasih yang dia menukil Matius ya. Itu perlu juga diluruskan tapi nggak ada waktu ya. Tadi sempat terbaca sekilas Matius berapa aku lupa ya. Itu nanti korelasinya ke Markus 12:29 ya. Tapi intinya yang disampaikan dalam Matius itu ya, Matius berapa ya, coba aku lihat. Kerangka berpikirnya secara mendasar semua agama begitu. Itu membagi dua antara kawasan vertikal dan kawasan horizontal ya. Aku jawabnya paling gampang begitu ya, mengklasifikasinya. Matius 22 ayat yang ke-36 sampai yang ke-40 itu berbicara dua segmentasi. Segmentasi vertikal, kasih kepada Allah, dan segmentasi horizontal, kasih sesama manusia, humanisme. Sama. Semua berbicara begitu. Jadi agama itu berbicara dengan perspektif esoterik dan eksoterik. Sama. Cuman bagaimana kita memahaminya. Artinya kalau kita paham apa yang disampaikan Yesus, ya, ini kan nanti kan linier. Nah, tadi malam kita sudah belajar ayat-ayat linier ya. Dengan Markus 12:28 sampai 34. Kalau kita linier dengan ini, Tritunggal itu nggak dapat tempat, memang nggak ada tempatnya di sini. Itu sekalian menjawab sekilas ya teman tadi kalau nggak salah dari iMuslim ya. Apakah keempat penulis itu masih tauhid? Masih tauhid. Gitu ya, masih tauhid. Tidak ada tempat Tritunggal di sini. Apalagi kalau kita paham hukum yang terutama. Ya, sudah jelas itu dia nanti akan berkoneksitas apa yang disampaikan Yesus itu kan ditanya sama tua-tua Yahudi itu. Nanti kan Yahudi itu terpisah menjadi 3. Ada Saduki, Farisi, ini sangat keras terhadap Yesus. Ada SNS. Itu kan orang-orang itu kan tanya, dan tanya itu bukan mereka nggak ngerti. Tanya itu ada 2 loh. Pertama dia nggak ngerti, ya ada 3 ya. Misalkan ada pertanyaan masuk lewat komentar gitu, itu ada 3 kemungkinan. Pertama dia memang nggak ngerti, dia tanya. Yang kedua dia akan menguji. Dia sebetulnya tahu, dia akan menguji. Ini benar nggak jawabannya? Ya, yang ketiga ingin menyamakan persepsi. Kira-kira tanggapan dia sama nggak apa yang gue pahami ya? Nah, dia tanya. Jadi orang tanya itu belum tentu dia tidak tahu. Ada 3 kemungkinan. Nah, Yahudi yang di situ itu yang diwakili oleh Farisi sama Saduki ya. Terus ada tua-tua Yahudi, ahli hukum Taurat itu bukan mereka tidak tahu, mereka ingin menguji Yesus.
Kalau menurutku itu salah satu positifnya dari bangsa Israel itu di situ. Mereka tidak gampang percaya. Harus ada parameter untuk diakui. Makanya kan terus diuji Yesus. Hukum apa yang terutama? Dijelaskan sama Yesus tentang kasih kepada Allah. Ya, baru nanti kasih kepada sesama. Yang jadi masalah, kasih kepada Allah itu bagaimana? Maka dijelaskan di Ten Commandment, jangan adakan Allah lain. Karena aku adalah Allah yang cemburu. Ini sudah ada Allah, dihadirkan lagi Yesus, dihadirkan lagi Roh Kudus, kan sudah melanggar. Ya, jadi itu sekalian menjawab juga dari teman Kristen kita. Tentunya tidak bisa holistik ya, juga untuk teman Islam kita, Kang Ai Muslim tadi ya. Sampai di sini dulu karena aku segera ada acara ini ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Qur'an ya. Jadi bingkai imanmu, tetapi tetap hormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya. Tentunya dengan sebuah harapan semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.